Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hukum Kepler 1. Perkenalkan, nama saya Eri Rizky Hidayat, absen 7. Dan saya Muhammad Najib Maulana, absen 18. Saya Islam Kusinaryati, absen 2. Saya Najwa, absen 22. Saya Siti Amara, absen 2. Saya Spendina. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga merupakan seorang astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe, seorang astronom terkenal dari Denmark. Sebelum ditemukannya hukum ini, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yaitu sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Anggapan ini didasari pada pengalaman indrawi manusia yang terbatas, yang setiap hari mengamati matahari, bulan, dan bintang bergerak, sedangkan bumi dirasakan diam. Anggapan ini dikembangkan oleh astronom Yunani Claudius Protelium dan bertahan hingga 1400 tahun. Menurutnya, bumi berada di pusat tata surya. Matahari dan planet-planet mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Pada zaman Kepler, klaim di atas adalah radikal. Kepercayaan yang berlaku, terutama yang berbasis teori epikal, adalah bahwa orbit harus didasari lingkaran sempurna. Pengamatan ini sangat penting pada saat itu karena mendukung pandangan alam semesta menurut Kopernikus. Ini tidak berarti ia kehilangan relevansi dalam konteks yang lebih modern. Meski secara teknis, elit yang tidak sama dengan lingkaran, tetapi sebagian besar planet-planet mengikuti orbit yang bereksentrisitas rendah. Jadi secara kasar bisa dibilang mengaproksimasi lingkaran. Jadi, kalau ditilik dari pengamatan jalan edaran planet, tidak jelas kalau orbit sebuah planet adalah elips. Namun dari bukti perhitungan Kepler, orbit-orbit itu adalah elips, yang juga memperbolehkan benda-benda angkasa yang jauh dari matahari untuk memiliki orbit elips. Benda-benda angkasa ini tentunya sudah banyak dicatat oleh ahli astronomi, seperti komet dan asteroid. Sebagai contoh, Pluto yang diamati pada akhir tahun 1930, terutama terlambat diketemukan karena bentuk orbitnya yang sangat elips dan kecil ukurannya. Kemudian pada tahun 1543, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris. Heliosentris artinya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Tentu saja pendapat ini lebih baik dibanding pendapat sebelumnya. Namun ada yang masih kurang dari pendapat Kopernikus, yaitu dia masih menggunakan lingkaran sebagai bentuk lintasan gerak planet. Pada tahun 1519, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronomi dengan judul The Mystery of the Universe. Di dalam buku itu, ia memaparkan kekurangan dari kedua model di atas, yaitu tidak adanya keselarasan antara lintasan ngaran orbit planet dengan data pengamatan geodesis. Oleh karenanya, Kepler meninggalkan model Copernicus juga Ptolemeus, lalu mencari model baru. Pada tahun 1109, barulah ditemukan bentuk orbit yang cocok dengan data pengamatan Brahe, yaitu bentuk elips. Kemudian penemuannya tersebut dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Astronomia Nova, yang juga disertai hukum ketiganya. Sedangkan hukum ketiga Kepler tulis dalam Harmonices Mundi yang dipublikasikan 10 tahun kemudian. Hukum 1 Kepler dikenal sebagai hukum lintasan F. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet
planet bergerak pada lintasan planet menarik matahari berada di salah satu fokus elip. Artinya lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elip, di mana matahari terletak pada satu titik posisinya. Pertanyaan lagi. Siapa penemu hukum satu Kepler dan temukan waktu yang membuat planet untuk mengelilingi matahari? Merkurius, Venus, dan Bumi. Jadi penemu hukum satu Kepler dan Johannes Kepler, dan waktu yang dibutuhkan planet Merkurius itu revolusinya 88 hari, rotasinya 59 hari, sedangkan Venus orbit 224,7 hari, dan Bumi revolusinya 1 tahun 365,2425 hari, rotasinya 24 jam. Sekian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.